kuliner-kuliner yang tren di tahun 2019. Dan itu saya rasa bukan hanya di luar Bali, sudah masuk ke Denpasar juga kuliner-kuliner yang tren itu. Kalau Chef Juna dan Chef Hendra lihat, bagaimana sih perkembangan kuliner di tahun 2019 ini? Yang kalau tidak salah, kalau saya lihat itu banyak sekali digeluti oleh orang-orang di luar, justru dari orang-orang di luar kelas chefnya, gitu ya. Mungkin melihat itu di tahun 2019, bagaimana Chef pendapatnya? Ini tadi pertanyaan yang dilontarkan pada saat saya dijemput ya sama panitia. Sebenarnya jadi chef itu sedih. Jadi chef profesional chef itu sedih. Lahan kita itu makin lama makin mengerucut. Wow. Ya, jadi yang bisa masak terus saya belak-belakan orangnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Jadi banyak yang anak muda yang orang tuanya cukup mampu sehingga mereka sekolah kuliner di luar, terus tiba-tiba pulang ke sini buka usaha dan memegang predikat chef. Padahal chef itu bukan sesuatu karena kita selesai sekolah. Ya, is beda. Beda dengan sekolah hukum, kita tamat sekolah hukum, kita mendapat gelar S1. Jadi sekolah chef itu sekolah kuliner atau pariwisata jurusan tata boga. Mau 4 tahun, mau S1, mau berapa, itu tidak pernah menjadikan kita mempunyai gelar chef. Chef itu adalah bahasa dari Prancis yang artinya kepala. Jadi di professional kitchen, setelah menjadi kepala professional kitchen itu baru disebut chef. Ya, tapi professional kitchen ini kan skalanya beda-beda. Ada yang standing alone restoran, itu juga tidak apa-apa. Ada yang hotel bintang 5, ada yang hotel bintang 3. Itu semua kepala dapurnya baru mempunyai chef. Nah, jadi banyak juga mereka-mereka ini yang kasarnya bentukannya, penampilannya bagus, menawan, dan bisa masak sedikit. Gitu. Langsung mendapat kerjaan di TV dan jadilah selebriti chef. Oh gitu. Semenjak habis acara ini saya dimusuhin banyak orang. Tapi ya bodo amat lah ya. Yang namanya kebenaran itu orang harus tahu. Iya. Ya. Tapi benar. Jadi benar banget. Benar. Nah, jadi kan gitu betul. Ya? Jadi kan itu sudah keambil nih sedikit. Terus Indonesia masih tapi kita mencoba untuk merubah. Semua resort, hotel bintang 5, apalagi dengan brand dari luar negeri, masih kebanyakan standarisasinya adalah chefnya adalah Caucasian atau bule. Oh iya. Ya. Which is kita akan mendobrak itu. Kita sudah mulai sedikit demi sedikit kita mendobrak itu. Ya. Nah, tambah lagi kita ngomong tadi Mbak bilang sendiri kan, untuk usaha kuliner yang kekinian yang jadi tren itu bahkan banyak mereka-mereka yang tidak dari latar belakang chef. Iya. Artinya yang beneran chef makin sedikit kan lahan kerja. Tapi kalau melihat itu bagaimana sih saya mendapatnya misalnya kayak sedih. Kesimpulannya. Kita yang masih morat-marit dari duit. Oh gitu. Jadi untuk berapa? Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu makin banyak yang muncul, bukan hanya usahanya tapi juga melevelkan diri sebagai chefnya. Ya. Dan ada chef selebriti juga yang banyak tiba-tiba audit gitu ya. Ya. Sedangkan yang Makin banyak musuh saya. Makin banyak musuh saya. Sedih banget kayaknya Mas Serjuna ini. Kita perlu nangis bareng ya sama Serjuna. Jadi seperti itu ternyata ya faktanya kalau di Indonesia, dan itu menurut saya juga terjadi juga di kita di Bali dan di Denpasar Ya, ini. semuanya, pasti semuanya. Oke, kalau saya bilang itu kesimpulannya sedih. Sedih, tapi gini ya, maksudnya industri kuliner itu kan selalu berkembang. Iya. Sebuah industri yang tidak bisa diam di tempat. Iya betul. Jangankan dari tren kuliner, tapi dari teknik memasak aja evolve. Iya. Ya, dia berevolusi. Benar. Ingredient, bahan-bahan
yang kita temukan sekarang itu mungkin kita belum temukan 5 tahun lalu. Iya. Ya, Sekarang sudah alat-alat juga, lebih alat gampang memasak. ya? Aduh, makin lama tuh makin malah bikin orang malas sih sebenarnya. Semakin memudahkan Ya, dalam memudahkan, stepnya betul. gitu. Ya, jadi dunia ini selalu impor. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun juga yang menjadi praktisi kuliner. Iya. Ya, itu sah-sah saja. Mereka mau buat tren hidangan seperti ini, tren hidangan seperti itu semua bebas kok. Ya, Iya. lahan masing-masing. Cuman memang kadang-kadang ada yang agak disepelekan, yang itu yang kita harus perhatikan, yaitu karakter dan juga hygiene. Iya, itu Ya, yang jadi kebersihan penting. penting. Yang biasanya juga bukan biasanya, ada beberapa usaha kuliner sekarang juga yang penting eksis aja, tapi masih menyampingkan higienitas. Ya, betul Padahal sekali. itu hal yang sangat penting. Penting banget, itu penting dalam banget. dunia dapur. Jadi kalau misalnya memang dari awal sudah tahu apa namanya sekolahnya, kemudian berpendidikan dengan baik untuk menjadi seorang chef, kemudian mendapatkan gelar chef karena menjadi ketua di kitchen profesional, biasanya pasti sangat paham dan bagaimana menjaga higienitas itu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya begitu. Oke, terima kasih chef. Dan kita dengar dulu pendapat dari Chef Hendra. Bagaimana nih chef tentang 2019 ini yang saya lihat juga banyak sekali kan masih bermunculannya para kuliner-kuliner muda dan juga mungkin mereka menyebut dirinya chef juga. Silakan. Terima kasih. Ini menyangkut profesi, memang betul apa yang disampaikan oleh Chef Juna, bahwa semua yang bisa masak itu sudah namanya chef. Ya. Tapi chef profesional, apalagi sekarang ada sertifikasi, makanya kita di asosiasi bekerjasama dengan LSD dan pemerintah akan mensertifikasi seluruh profesi yang ada di hotel, termasuk chef. Makanya kita mau meminimalkan, mau mengerucutkan bahwa seorang chef harus mempunyai sertifikat profesi. Itu yang akan kita pakai acuan. Jadi teman-teman adik-adik kita yang baru tamat, punya duit, kerja di luar, tiba-tiba ke sini bikin restoran dan lain-lain, tiba-tiba udah jadi chef. This is impossible. Karena proses menjadi seorang executive chef itu perlu proses, perlu pendewasaan. Jadi setelah saya cek tren kuliner di 2019 kemarin di Remon, terutama untuk anak muda, itu makanannya rasanya sudah bad ya, dalam artian kualitas, itu campurannya nano-nano, arahnya kemana, katanya ini konsep masakannya sudah apa ya. Saya bilang kalau Asian Fusion, apa itu Asian Fusion? Ya bingung. Ini adik baru belajar ya, saya baru datang dari luar negeri kapal pesiar, 3 kali naik, saya bikin restoran. Coba mindsetnya. Jadi seorang chef profesional itu di samping punya sertifikasi profesi, juga dia incas di hotel. Dan hotel pertama atau di restoran independen yang betul-betul mempunyai anggotanya banyak, tidak hanya 2 orang saja, atau dia individu sebagai owner, itu beda. Itu bukan seorang chef. Iya, berarti harusnya hanya disebut seorang owner. Yes. Gitu ya mungkin ya. Betul. Lalu setelah itu kalau misalnya saya sudah mencicipi juga beberapa dan sepertinya ini kalau dibilang fusion juga bukan, dibilang heritage-nya daerah masing-masing juga bukan gitu. Kalau melihat seperti itu bagaimana Chef? Karena kan kalau kita bilang anak muda sekarang memang lebih apa ya, berani ya kalau mereka mau bilang just fusion gitu. Enggak kok ini heritage kita gitu misalnya. Itu bagaimana Chef kalau dari segi pembinaan dari ICA juga ya? Silakan. Contoh seperti makanan yang tren 2019 kan ayam geprek keju ya. Ayam geprek keju, mozzarella yang sudah mulai di mana-mana gitu ya bahasanya. Itu konsepnya anak-anak muda suka karena murah meriah. Dengan 20.000, 25.000 mereka bisa makan nongkrong, ada wifi. Iya. Nah, sedangkan kesehatannya mereka tidak berpikir bahwa keju dengan sambal gimana di perut. Kalau dari segi kesehatan? Iya, keju dan sambal tidak boleh digabung itu. Kalau dalam gastronomi atau ilmu masak begitu Chef, keju dengan sambal kalau Tidak boleh dicampur digabung tidak itu boleh sama sebenarnya. sekali. Ya, apalagi sambalnya pedas tambah Iya. keju mozzarella. Oh, Beda. Wow. Kalau sambalnya sedikit sih tidak masalah, karena kalau banyak Iya. itu keju itu kan dari lemak, betul. dari lemak yang sudah difermentasi. Jadi digabung dengan sambal gimana rasanya coba?
Juna juga tanya, jangan nak ngeri kalau makan. Berarti Ya. kalau misalnya ketemu geprek-geprekan ini, Makanya udah pernah campur dengan keju ya? kita nyoba sekali. Oke. Saya nggak bilang dari asosiasi. Begitu saya panggil yang dibilang chef, dia hanya masak 2 orang. Iya. Kalau chef tuh kok jorok ya? Ah. Ya, harus ada hygiene sanitasi. Oke. Kita lihat dapurnya, kemarin juga saya di angkringan di Gatsu, saya sampai ke kitchen, itu kotor kompornya sudah segini. Betul banget ya, Jadi, chef ya kan? chef itu harus seorang chef harus bertanggung jawab di area kerjanya. Pertama, hygiene sanitasi, menjaga kualitas makanan, bisa memanage staffnya dengan baik. Itu sebenarnya, makanya tren 2019 saya yakin 2020 ayam geprek mozzarella akan drop. Oke. Tidak akan naik lagi karena teman-teman sudah kita edukasi melalui seminar-seminar untuk mengutamakan sustainable food dari makanan yang tidak ada terkontaminasi dengan zat kimia. Tapi kalau bicara tentang ayam geprek nih chef, kalau kita tahu kan ayam-ayam yang sudah brand besar itu kategorinya junk food. Kalau ayam geprek dari yang saya lihat dan saya mungkin dapat observasi di beberapa tempat, itu bagian termasuk dari junk food atau tidak? Dunia kuliner? Kalau ayam geprek bukan junk food. Bukan junk food ya. Dia ayam geprek itu hanya modifikasi. Bisa dari ayam lokal atau impor. Modifikasi dari seorang anak muda yang punya ide cemerlang, bagaimana cara menggrab adik-adik kita yang kaum milenial bisa mengkrim ya, di tempatnya usahanya dia. Iya. Itu saja sebenarnya. Oke. Dengan harga murah, dengan wifi, apalagi ada secara langsung adik-adik kita pasti mungkin bisa. Iya. Oke. Jadi itu kan pendapat tentang tren 2019 yang kemarin paling hits sih kalau di Bali, kalau di luar Jakarta mungkin sama ya chef, ayam geprek juga. Kalau di Bali kalau makanan itu yang lagi hits itu sampai di setiap jengkal sepertinya ada ya, dari yang menu awalnya bukan ayam geprek berubah lagi jadi ayam geprek juga gitu. Kalau di luar sama nggak chef? Sama. Jakarta juga ada, Bandung gitu, sama. Berarti Indonesia mungkin ya terciptakan begitu. Tapi di sini gini loh, saya Gimana? setuju tidak setuju dengan Chef Hendra. Chef Hendra bilang Wah. ayam geprek bukan junk food. Iya. Mungkin bukan. Mungkin bukan. Tapi menurut chef gimana? rentan tidak baiknya sama. Rentan tidak baiknya sama. Karena itu di frozen lumayan lama juga ya kayaknya kalau saya. Sekarang kategori junk food itu apa? Dijelaskan lah saya mereka saya langsung biar Ya, masyarakat itu, tahu ya. membedakannya. Agak rancu sekarang. Junk food itu rancu. Orang masih berpikir bahwa brand-brand cepat saji, fast food, cepat saji yang tidak memperhitungkan gizi. Iya. Ya, yang penting Nikmat. nikmat. Ya, dan itu masih konotasinya ke sana. Nah sekarang yang ini kesian ayam geprek. Ya, Kalau ini kan, ayam supaya geprek ini lebih juga baik. sebenarnya rentan juga. Isinya seperti Chef Hendra tadi bilang, dairy yaitu keju kita hajar dengan banyak sambal dan nasi. Kalau kita mau ngomong gizi ya gizinya di mana? Sayurannya tidak ada. Ya, kurang seimbang ya chef. Ya, sebenarnya ya mirip-mirip aja sih. Semua mempunyai rentan daripada ketidaksehatan itu. Tidak sehatan. Oke. Jadi kalau dari Cuman karena dibilangnya masaknya di tempat langsung, Iya. mungkin dia dibilangnya bukan junk food. Tapi dalam beberapa poin kalau kita lihat aspeknya itu sedikit nyelimpir-nyelimpir dan Nyelimpir-nyelimpir. harusnya dibuat lebih seimbang. Karena gitu ya. mereka itu bukan sebuah benar-benar rumah makan yang menyajikan dimasak makan tengah kita ambil seperti Iya. Bukan mengolah dari awal juga semua stepnya itu setiap disajikan. Oke, kalau melihat dari segi makanan kan, oke ayam geprek lah yang paling juara ya selama tahun 2019 ini. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun ini sepertinya masih ada yang baru bermunculan juga masih dengan label ayam gepreknya. Tapi ternyata seperti yang dibilang sama Chef tadi, kalau pada sejatinya ketika nasi yang itu karbo kemudian ketemu dengan proteinnya ayam dan setelah itu dibaur dengan sambal yang sangat pedas dan ditambah keju itu menjadi satu kombinasi yang sebenarnya kurang sehat dari ini ya. ayamnya di coating, di coating, di branded dan Ya. di ikrar juga loh.
Iya betul. Jadi, Jadi itu- ada banyak step yang membuat itu ada penumpukan lemak-lemak dan minyak ya dalam benar, tubuh. ya. Dan apalagi kalau itu dikonsumsi, oke itu baik, itu boleh aja dikonsumsi dan itu Boleh. juga boleh, tapi mungkin lebih diimbangi begitu ya chef ya. Ya itu kan pilihan masing-masing ya. Oke, berarti 2019 ini masih menjadi satu makanan yang penting hits, enak, dan itu masih jadi juara di 2019. Oke, itu untuk makanan. Kalau untuk minuman nih chef, mungkin semua di sini juga tahu dan walaupun ada beberapa hal unik dalam minuman ini, tapi masih jadi tren juga. Boba chef, gimana chef melihat tren boba di tahun 2019 ini? Saya, Boleh, yang mana dulu? kalau saya satu kata, maaf ya anak muda, stupid. Why? Why? Ini ibu langsung nganggur-nganggur aja. Ibu sepertinya setuju. Kenapa chef? Boleh di-share sama teman-teman di sini. Gak ada jawaban? Hanya tren yang nggak jelas gitu. Kenapa? Kenapa dibilang gak jelas dari sisi seorang chef? Mereka asal campur dengan susu, mereka ya dirasa. Mereka pakai tepung, tapioka dan lain sebagainya. Oke. Ya, kalau mau minum ya minum aja, nggak usah ngunyah kali. Bisa gitu ya kalau mau minum ya. Dan parahnya, parahnya gini, parahnya gini. Itu tren sebenarnya sudah dari 2000. Orang Indonesia aja latah, ada brand masuk, satu ini viral ngantri. Brand mana lagi masuk, ini viral ngantri. Oke, ya itu Indonesia memang ya. gitu chef. Dan itu that's why I say stupid. Ah. Ya, saya pada zaman seumuran saya ataupun dengan kita punya experience dalam dunia kuliner, kamu mau nyuruh saya ngantri, kamu bayar berapa? Gitu loh. Tapi itu Untuk hal terjadi ya? seperti itu. Tapi itu terjadi Oh, itu juga. terjadi banget, makanya saya ketawa-ketawa aja gitu. Rela ngantri demi minum yang sambil makan itu. Betul. Dan teman-teman saya yang suka pesan begituan. Oke. Karena emang enak sih chef. Is bahaya. Bahaya. Kenapa? Jadi gelasnya gede, ini gelasnya besar nih. Iya, betul. Gelasnya besar. Mereka tuh gara-gara ada bobanya itu, Ya. jadi tertarik untuk harus menghabiskan. Oke. It's the psychology. Iya benar. Terserah orang nggak mau percaya saya atau mau tidak setuju, terserah. Ini terbukti sekali. Saya di studio MasterChef setiap kali break itu kru itu semua tuh pesen Pasti gitu. ya, dan mereka tertarik harus menghabiskan karena lagi sedot tiba-tiba ada bolanya masuk. Iya. Ntar punya, ntar dia lagi ada yang dipunya. Kenapa nggak minum teh hangat sama kacang aja sih? Kan minum dan punya gitu. Nah, intinya dan akhirnya semua komplain. Why? Kenapa? Kekenyangan nih, kembung nih, ini nih. Tapi sebenarnya tapioka itu menyumbang memang efek kekenyangan yang lumayan nggak sih sebenarnya kalau dari segi ini? Oh, dari ukurannya sih sangat mengenyangkan. Sangat mengenyangkan. Mereka kan dari gede-gede ukuran. gitu. Iya betul ya. Oh begitu ya ternyata kalau. Jadi kalau misalnya kita lihat gimana untuk Ya, boba ini? nggak ada salahnya kalian kalau suka ya silahkan. Saya juga dulu sempat seneng gitu, tapi ya nggak harus ngantri juga gitu loh. Tapi Ya. berarti pernah mencicipi lah ya? Oh pernah, minum juga pernah. Kayak kemarin itu 2 bulan lalu kita si Arnold suka beli itu, saya minum. Tapi pada akhirnya saya tuangin ke gelas secukupnya aja, sih saya kasih orang lain gitu. Oh gitu. Ya, terus bola-bolanya tuh saya pakai buat tiup-tiup kepala orang. Wah, bisa aja nih kalau saya punya jahil. Tapi memang benar itu saya buat disengin kru. Oke, tetap jahil ya. Ya harus dong. Tapi kalau untuk pemanisnya gimana dong chef? Kalau itu? Maksudnya? Untuk kadar kan Oh susu. itu manis loh, itu hati-hati loh, Sorry, itu manis loh. Itu sepertinya bukan susu sih ya. Itu kita sudah sebut sekarang kental manis gitu kan. Bukan susu lagi levelnya. No, karena dia pakai susu, terus dia pakai gula aren lagi, Tambah gula aren pakai gula lagi. Jawa lagi dan lain sebagainya. Jadi variasinya macam-macam. Iya. Ya, dan itu juga ya kalau diaduk semuanya ya manis benar. Manis benar. Sebenarnya di atas dari standar gula untuk dalam satu minuman satu kali santap gitu ya. Makanya saya kadang-kadang suka males terima acara talk show itu, karena mulut saya nggak bisa direm. Jadi setelah acara talk show biasanya saya dimusuhin banyak pihak. Gitu. Ini liputan. Tapi berhubung ini akhir tahun ya biarin aja, nanti kan tahun baru mereka udah lupa. Oke, terima kasih Chef Dina.
Chef Hendra, melihat minuman boba ini, bagaimana nih kalau di Bali ya, kalau Chef Hendra juga, apakah di hotel-hotel juga tertarik untuk membuat minuman ini jadi satu ikoniknya gitu? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk minuman boba itu jujur itu anak saya suka. Iya. Anak saya suka, kita sering hangout ya sama anak-anak keluarga. Anak-anak beli boba, saya bukan boba, saya beli bir. Bir itu memperlancar kencing. Iya. Ya, jadi boba itu saya lihat ada arum manisnya, ada gula aren, ada milk kental itu dicampur gimana manisnya. Jadi itu anak-anak bikin cepat enak, cepat kenyang. Kadang-kadang anak itu nggak doyan makan. Nah, di sana mahnya kambuh nanti. Karena terlalu makan banyak boba itu udah kenyang, padahal dia tidak ada protein masuk. Itu yang bahaya bagi anak-anak. Jadi kayak efek semu sebenarnya. Betul. Ya, Makanya saya mendingan mengalihkan posisi saya di kafe, duduk di supermarket atau di mall, anak-anak biasa jalan. Jadi saya minum bir, cappuccino, itu. Karena saya melihat boba itu tidak sehat. Walaupun saya di musim apa di guna, memang benar. Karena saya melihat manisnya yang diutamakan oleh adik-adik kita. Kalau udah manis, kalau orang Indonesia kalau makan terus sudah pedas dibilang enak. Kalau manis dibilang enak. Kalau tidak pedas, kurang ini itu yang kendala kita di Indonesia. Bukan di Bali saja, di Indonesia. Di Indonesia, iya betul. Se-Indonesia dan pasar sebagai kota yang juga perkembangannya lagi meningkat ya. Di kota dan pasar ini apa berkembang cepat sekali begitu. Sama seperti minuman itu. Ada pendapat lagi saya untuk misalnya di hotel kira-kira dari Ica mungkin akan membuat satu demo masak atau apa untuk boba ini, terpikirkan nggak sih untuk itu? Iya, untuk boba di hotel. Saya mau tanya pendapatnya Chef Hendra. Mohon maaf teman-teman, bukan mengecilkan suatu arti. Kalau di hotel boba itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di five star. No, kita tidak relevan untuk menyiapkan, menghidangkan boba itu pada tamu yang VIP. Nah, ini ada kelasnya. Maka saya mohon maaf sama teman-teman. Kita di hotel five star tidak menyiapkan boba itu. Kita harus mempertimbangkan hygiene dan sanitasi, kesehatan dari yang mengkonsumsi, kebersihannya juga, kadar proteinnya, kesehatannya, alkoholnya juga kita pikirkan. Itu yang harus kita waspadai sebagai seorang chef. Jangan asal mencetak makanan yang favorit, revenue dapat, tiba-tiba tidak memikirkan kualitas. Tetap harus kualitas dan juga hygiene-nya ya. Betul saya, karena kalau kita sadari juga terkadang untuk beberapa brand-brand mungkin mereka agak sedikit nakal ya. Jadi biasanya tapioka atau boba ini diproduksi tidak fresh juga dan itu dikit dalam waktu yang lama. Itu dari segi tekstur mungkin kalau chef bisa memberikan input apa sih tekstur yang beda, sebenarnya kita bisa tahu ini adalah olahan tapioka yang baru dan ini adalah olahan tapioka yang sudah di keep lama gitu. Bedanya mungkin dari tekstur atau rasa atau bagaimana? Ada dua. Jadi kalau yang fresh itu kan memang dia solid tapi kenyal. Solid tapi kenyal. Ya, dimana kalau yang sudah lama banget itu dia mungkin sudah menjadi keras sehingga pada saat digigit dia tidak kenyal lagi, dia kayak semacam pecah lunak. Itu beda. Ya, dia ada pecah. Jadi yang kalau misalnya kalau saya pernah rasa itu ada yang pecah, kemudian ada agak sedikit tepung yang saya rasa. Itu belum matang berarti. Ya? Itu belum matang berarti. Oh, berarti beda lagi. Itu belum matang artinya. Ada berapa macam ya? Bisa kelamaan, bisa Kelamaan di keep, uh-uh. kelamaan di freeze, Kelamaan di freeze. kelamaan di keep, which is mulai berlendir. Ya. Ada aroma yang berbeda mungkin? Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Dan untuk teksturnya biasanya dia harusnya kenyal. Dia agak kenyal. Kalau Kenyal, saya- tapi dia kalau agak lengket, tapi bisa dipisahkan. Iya, Kenyal, kalau digigit dia masih kenyal. masih kenyal. Oke. Melawan ya, agak melawan dikit. Oke. Terus kalau misalnya Chef Hendra, kalau pernah bikin nggak sih sebenarnya Chef kalau untuk boba? Untuk boba kita di hotel tidak pernah buat. Kalau pribadi? Kalau pribadi, apalagi pribadi, orang makan aja saya sudah suka. Oh gitu. Itu kenyal-kenyal gimana ya? Gigit tiba-tiba tidak ada apanya, ini sama aja dibohongin. Cuma yang kita dapat airnya manis. Manisnya. Karena bobanya ini
apa ini? Pakai lempar orang juga hancur, pakai candaan itu. Saya bilang sama anak-anak, kamu mau suka makan itu silakan karena masih anak kecil kan, kita nggak boleh makan. Ujung-ujungnya dia tak ajak makan, dia bilang kenyang karena boba ini manisnya. Oke, jadi sebenarnya untuk saya tengahin dulu sedikit ya, mungkin biar lebih jelas. Jadi kan tadi ngomong tren, makanan tren, masuk ke hotel. Nah, kalau yang sebenarnya itu adalah apa yang tren di luar sana, biasanya itu tidak tren di professional establishment. Biasanya, karena segmennya juga berbeda. Segmennya berbeda. Jadi kalau di professional establishment kayak nice independent restoran atau hotel bintang 3 ke, bintang 5 ke, ya, itu tren kami itu mungkin lebih ke menemukan sebuah ingredient baru misalnya. Ya, kayak saya waktu masih di Amerika terakhir baru mau pulang, itu yang namanya Pink Himalayan Salt. Itu baru itu garam dari pegunungan Himalaya yang warnanya pink. Itu di 2007 2008 itu di Amerika aja baru dapat, itu mahalnya luar biasa. Nah sekarang kita ke supermarket yang lumayan kelas atas itu makacaan namanya. Udah makacaan. Ya. Makacaan. Jadi kalau kita mungkin lebih ke ingredient, tren. Dari situ kita ingin bisa mengolahnya menjadi apa. Atau juga tren dalam bahan-bahan seasonal misalnya. Ya, misalnya kita ngomong sekarang nih lagi musim travel. Jadi kita semuanya restoran, establishment yang bagus, hotel, itu semua travel lagi musim nih. Yuk kita coba cari, kita olah dengan cara baik. Kita lebih ke situ. Tapi kalau yang memang untuk cemilan atau segmen berbeda yang untuk masyarakat pada umumnya mungkin lebih larinya kalau minuman ya, kalau makanan masih geprek, which is 2020 berubah. Oke, sebelum kita mengulik tentang 2020 nih, saya mau tahu dulu dong dari kedua chef, karena tadi kan munculnya makanan di 2019 ini tentunya dari orang-orang kitchen juga sebenarnya yang berinovasi dengan kreasinya, entah apa alasannya memunculkan itu. Tapi saya mau tahu sebenarnya dari pandangan Chef Juna dan Chef Hendra, suksesnya seorang chef itu tolak ukurnya apa? Apakah makanannya bisa diterima oleh masyarakat? Ya contohnya untuk kuliner-kuliner muda ya yang sekarang cukup diterima saja, atau memang harus enak dulu, kemudian apa harus sehat aja? Silakan Chef Hendra dulu. Oke, untuk kita ya yang profesi chef yang ada di asosiasi itu suksesnya seorang chef itu pertama revenue. Nah, pasti ada revenue, potong leher sama owner. Yang kedua itu enak. Yang ketiga presentasi bagus. Yang keempat kualitas. Nah, harga nomor 2 itu kalau di hotel. Mau harga mahal kamu pasti membeli. Nah, 4 keterkaitan ini harus kita pahami sebagai seorang chef. Jika kualitas kita drop, otomatis revenue turun. Yang komplain kan owner. Kita juga berlatih komunikasi dengan owner dengan klien. Kalau kita dibajetkan misalnya maaf 3 miliar 1 bulan, jadi kita bisa fighting di PML. Kita tidak bisa dengan posisi ini kan ego. Di sana kita harus fight, makanya seorang chef jujur pindah-pindah karena kita fight dengan klien, fight dengan owner. Tidak suka kita kabur. Jadi misalnya kita minta 2M tercapai, kita dikasih bonus. Nah, jadi itu yang termotivasi kita untuk mempertahankan kualitas. Terus kreativitas menu tetap kita akan ubah setiap 3 bulan. Kita ada menu baru, 20% menu baru, 20% menu baru. Yang slow moving kita cut. Itu kalau di hotel itu sirkulasinya. Gas ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk berarti suksesnya seorang chef itu ketika bisa mengimbangi aspek-aspek yang tadi. Ada tambahan jago pukul meja. Jago pukul meja, kenapa chef? Ya karena banyak staf kita yang bandel-bandel, kalau dia pukul meja, katanya bandel, kalau pukul meja langsung diam dia.
Jadi kita tetap bekerja tetap. Mohon maaf ya. Mungkin di sini ada timnya Chef Hendra. Apakah Chef Hendra sering penuh meja juga di kitchennya? Oke, itu untuk pandangan seorang Chef Hendra untuk suksesnya seorang chef. Chef Juna, bagaimana nih Chef? Tolak ukur suksesnya seorang chef. Karena kalau kita lihat makanan yang hits ini, kalau menurut saya ini ya udah sukses juga, makanannya diterima masyarakat gitu. Jadi gini, ini panjang. Tolak ukur suksesnya seorang chef. Kalau yang tadi Chef Hendra bilang itu adalah textbook. Itu textbook. Itu sebuah yang memang harus bisa untuk bisa merasa sukses. Nah, kembali lagi sekarang, sukses menjadi seorang chef ini dunia semakin rancu. Saya perhatiin semakin rancu. Profesi kami semakin rancu. Industri kami pun semakin rancu. Hanya kami aja yang sangat masih memegang teguh profesionalism, itu yang bisa ya ibaratnya bertahan, itu pun keseok-seok. Ya, keseok-seok, jalan itu keseok-seok. Jadi gini, banyak relasi saya, teman-teman chef terkenal baik di Amerika maupun di sini. Sekarang pilihannya cuma dua. Pilih gengsi atau pilih duit. Oke, jadi ada dilema itu sebenarnya ya? Ada dilema. Pilih seorang chef itu mau pilih gengsi Gengsi atau mau pilih duit. Dengerin dulu. Seorang profesional chef, banyak yang patokannya Michelin star restoran, bintang 1, bintang 2, bintang 3 Michelin star restoran. Yes. Oke, saya pernah kerja di Michelin star restoran, bintang 3. One of the best restaurant in America, the French one. Oke, saya jalani. Saya ngerti kehidupan. Jebret, saya ke Spanyol. Saya ya kerja tapi nggak kerja di belakang gitu. Ada sebuah di Madrid, sebuah hospitality industry group. Yes. Dia punya 5 restoran. Ya, 5 restoran ini berdekatan, kayak 2 blok berdekatan. Sampai akhirnya dia beli gedung ini untuk semua research and development dan lain sebagainya. Tidak ada Michelin star sama sekali. Tapi 5 restoran ini sehari 200.000 euro. Itu kalau dirupiahkan? Silakan. Kalkulator dulu ya. Jadi 2 restoran ini, Iya. Amazonia sama apa gitu Pak tadi. Itu 2 restoran 100.000 euro sehari. Wow. 3 lainnya 100.000 euro sehari. Mau pilih mana? Mana yang sukses? Silakan. Oke, tapi kalau untuk seorang chef Juna, yang mana yang dibilang sukses? Yang mana yang nggak sukses? Iya. Saya simple orangnya, saya nggak neko-neko. Selama saya mau kesini ada duit, selama saya mau kesana bisa, saya mau makan ini bisa, saya beres. Saya sampai mati nggak punya Michelin star juga nggak pusing, ya. Ya. Saya sehari nggak bikin 200.000 euro juga saya nggak pusing. Yang penting saya mau tidur bisa, saya mau jalan bisa, mau ini bisa, mau ngapain bisa, mau touring motor bisa, mau nolak kerjaan juga bisa. Nah, itu yang penting. Berarti kalau kita bilang suksesnya seorang chef itu kalau mau nolak kerjaan masih bisa. Ya, betul. Udah sukses gitu ya. Tentunya gini loh. Tapi tentunya gini. Karena saya sudah melewati proses buruknya, proses hancurnya, proses ketatnya. Jadi ya udah gitu. Sekarang mau ngapain lagi? Hidup saya mau enjoy. Ya, tapi tetap aja enjoy pun juga karena kami profesional, kami masih punya boundary. Ya, jadi nggak bisa juga kami jualan sendal jepit di Presto dikasih kecap laku kita jual, nggak mungkin. Nggak bisa Gitu. sekedar gitu Betul, ya. which is banyak yang lain seperti itu. Oke. Kita enggak, kita tetap punya boundary. Contoh, ini bukan promosi ya, tapi mirip. Saya ada kerjasama dengan sebuah brand fast food Indonesia yang sebenarnya itu adalah rice box. Itu kan makanan murah, makanan 35.000, yang udang itu sekitar 45.000 ya. Apakah saya gengsi jual makanan segitu? Enggak, saya nggak gengsi. Itu yang bayar listrik saya kok, bayar angsuran mobil, ngapain gitu loh. Ya. Tapi kalau suatu hari saya memutuskan dan komit untuk kembali megang hotel bintang atau restoran independen yang berprestasi,
saya juga siap dan bisa dan pernah dan punya experience di situ. Iya. Jadi sekarang sukses atau tidaknya ya terserah lah, orang mau ngomong apa. Iya betul. Nggak pusing saya. Iya. Oke Chef. Jadi kalau misalnya saya lihat sih pandangannya Chef Dina ini tergantung di mana posisi kita sekarang. Betul. Itu yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan masing-masing. Tentu bagi kalian yang kerja di hotel bintang 5 atau independent restoran, kalian masih CDP, masih sukses. Kalau mereka merasa oh saya sukses di dunia kuliner untuk menjadi chef, jadi saya harus menjadi eksekutif chef dulu. Nah itu betul. Oke. Pada posisi mereka itu betul. Dalam ranah itu. Dalam ranah itu betul sekali. Setelah menjalani menjadi eksekutif chef dan benar menjadi eksekutif chef, at least 2 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya, apa yang menjadi predikat sukses menjadi chef ya udah beda lagi. Udah beda, berubah lagi. Udah berubah lagi. Sesuai dengan start point-nya. Ini sekarang yang mau dapat Michelin Star restoran penghargaan 50 best restoran, saya kasih tahu ya, chef itu tidak pernah punya duit. Maaf ya, semua nih yang chef-chef. Itu benar Kita ya? itu masih kerja untuk orang lain. Kita masih makan gaji. Oke. Chef-chef di luar sana yang sangat terkenal pun yang kelihatannya glamor hidupnya, itu yang punya restoran adalah investor. Oke. Mereka aja dipakai mukanya, tentunya setelah sukses dapat baru mulai dapat intensif ya, dapat sharing paham dan Oke. Itu pandangan dari Chef Juna. betul. Ya, terima kasih. Jadi itu pandangan sukses dari kedua chef kita, bukan hanya dari kalau Chef Hendra bukan hanya dari kualitas makanan, kemudian hygiene dan juga step by step dari pembuatannya, tapi ada juga poin-poin dari kesuksesan seorang chef yang telah disampaikan oleh Chef Juna, gitu ya. Oke. Dan selanjutnya, kalau misalnya seperti yang Chef Juna tadi dapat menyinggung tentang rice bowl, atau yang sekarang lebih pokoknya all pickers dalam satu kemasan, gitu ya. Apakah itu akan menjadi tren di tahun 2020 mungkin? Itu akan langsung ke 2020. Iya betul, 2020. Oke. Ya, itu menurut saya masih akan menjadi tren di 2020. Cuman bedanya sekarang bukan telur asin, bukan ayam geprek lagi. Tapi kita lebih banyak varian menu lainnya. Iya, ada udang yang mulai muncul. Ya. Jadi gimana Chef? ini yang kembali lagi. Tadi saya ada berkolaborasi dengan sebuah brand di Jakarta. Oke. Saya sebut aja lah ya. Namanya adalah Daily Box. Dia mempunyai misi ingin menjadi McDonald-nya Indonesia, dalam artian fast food cepat saji tapi masakan Indonesia, which is good, bagus ya. Makanya saya setuju untuk kerjasama. Kalau saya nggak suka, saya nggak mau. Terserah mau dibayar berapa, kecuali MM-an. Kalau angkanya beda Ya beda. Semua itu ada harganya. Iya. Ya, cuma mungkin harga saya lebih. Tapi kalau untuk si Daily ini yang Daily Box ini mereka punya visi itu bagus. Saya pelajari, saya ke company-nya, saya ke dapurnya, saya pelajari benar. Jadi mereka ingin seperti kasarnya McDonald atau KFC tapi versi Indonesia, di mana adalah hidangan Indonesia ya, mostly nasi, atasnya lauk, ya. dan di box Ada sayurnya? ada mungkin 1-2 dikasih yang besar, pokcoy atau apa ada timun. Nah di box mereka punya outlet. Kalau yang bukan di mall, kalau di mall biasanya kan di food court ya. Tapi kalau outlet yang berdiri sendiri, itu pun disajikannya di box. Jadi simple kayak fast food di Korea, di Hong Kong gitu. Cuman box itu bisa dibuka jadi seperti piring. Ya, jadi memang mereka misinya cepat saja. Kembali lagi, ini sebenarnya rice bowl, cuman bedanya taruhnya di box. Nah, saya kolaborasi dengan mereka. Saya langsung lempar hidangan Indonesia, yaitu ayam woku. Ayam? Woku. Itu hidangan Manado. Sulawesi Utara. Ya, dan udang sambal bawang goreng. Ini sebenarnya seperti udang sambal ende, semacam itu. Cuma bedanya sambalnya saya pisah, bawang gorengnya saya pisah, nanti baru diaduk bareng, baru ditaruh.
Jadi nggak bawangnya masuk ke dalam sambalnya langsung seperti sambalnya. Bukan seperti sambal banyak Ya, gitu. tapi rasanya seperti itu. Ya, cuma teksturnya berbeda. Nah, ini saya masukin di situ, mereka langsung menyambut dengan baik. Dan ayam woku saya pun meskipun 39.000 apa berapa harganya murah, atau 35.000, itu rasanya autentik Manado, Sulawesi. Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin tren sekarang di 2019 ke 2020 ini akan tetap sama. Rice bowl atau rice box, jadi yang intinya adalah mangkok isi nasi, atasnya lauk, itu akan tetap sama. Akan tetapi variannya mereka akan mungkin lebih ke hidangan yang beneran hidangan. Kalau sorry ya, yang geprek keju tadi itu kan kita bilang hidangan tren, dikreasikan karena tren. Tapi ini mungkin lebih ke hidangan rumah makan. Hidangan rumah makan yang benar-benar masak di situ, ya. Dibikin simple, jatuhnya di atas rice dan di dalam mangkok atau di dalam box. Dalam mangkok atau dalam box. Yang karena tren daripada efisien, generasi milenialnya sok sibuk semuanya kan, jadi makannya maunya yang di satu wadah langsung jebret, nggak mau duduk lagi dengan orang tuanya makan dinner bareng, itu nggak mau, maunya pesen dari service online. Dan service online itu akan lebih memegang peranan di 2020. Meskipun saya gaptek dan jarang, tapi saya akui mereka masih akan memegang peranan di 2020. Jadi segala sesuatunya pun harus di dalam kemasan yang mudah untuk di delivery. Dan gimana caranya hidangan tersebut tidak jauh berbeda pada saat masak di tempat hingga diterima oleh konsumen untuk dinikmati. Oke, jadi begitu ya untuk di tahun 2020. Nah di Bali ini kan mumpung belum ada daily box nih, jadi siapa yang mau jadi investor? Oh, investornya. Saya siap. Jadi konsepnya adalah rice box, tapi lauknya adalah beneran hidangan Nusantara. Beneran hidangan Nusantara. Ya, baik, betul. Juga, ya? Baik nasi konro, ya, mau seperti tadi ayam woku, mau nasi ayam betutu, tapi harus disimplify dan kita sebagai harus share, karena chef yang ngerti ini, mensimplify tanpa mengurangi rasa karakter dari hidangan tersebut. Karena mereka punya ciri khas otentik. Betul, dan kemasannya. Ingat, seperti kalian mau sekarang nyontek kata saya, nasi ayam betutu, kalian mau nyontek mau buat, monggo silahkan. Tapi nyampe ke customernya pasti udah benyek. Karena yang betutu berkuah, jadi nasinya udah rembes, serembes mana itu harus dipikirkan. Dan itu sudah terbayang dong, Chef? Oh saya? Udah. Ya tinggal nungguin investor aja. Oh gitu, oke. Itu dia untuk tren makanan 2020 kalau ada yang di bayangannya Chef Juna. Kalau Chef Hendra nih Chef, sama nggak pendapatnya di tahun 2020 ini rice bowl masih akan menjadi hits dan mungkin dari hotel ya, mungkin dari 2020 kira-kira apa yang akan lebih hit? Apa bebek semua lagi atau bagaimana? Oke, terima kasih. Saya juga senang baca-baca di internet. Tren tahun 2020 rice bowl masih merajai. Terus yang kedua itu makanan Timur Tengah. Makanan Timur Tengah contohnya Chef? Kalau yang ada Seperti di Bali lagi kebab, tapi trennya 2020 kebab itu akan dimodifikasi dengan tradisional kuliner yang ada di Indonesia. Misalnya di Bali, kebab itu akan dicampur dengan bumbu yang ada di Bali, di Manado, di Jakarta itu yang akan lagi ngetren karena adik-adik kita para pengusaha atau pejabat itu pinginnya makan daging karena aktivitasnya banyak. Jadi dengan ada kebab ini harganya itu berkisar 40 sampai 50 ribu. Dan juga yang fast food itu burger yang dicari dengan rasanya beda-beda. Kebetulan ya, taste-nya tradisional kuliner yang kita gaungkan dari pemerintahan di Bali itu harus mengutamakan tradisional kuliner. Jadi kita akan kreasikan burger itu dengan bumbu macam-macam yang ada di Indonesia. Kebetulan apa yang saya kira Juna dia bagus dari box ya. Saya juga tahun depan itu akan membuat kafe kecil namanya kebab dan burger, tapi taste-nya tradisional. Seperti kebab itu akan saya bumbuin dengan tradisional, tidak ada barang-barang impor.
dan juga burger. Jadi saya create dagingnya dengan bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau sudah launching saya akan undang. Itu kisaran harga kebab 35, burger 50, dan kentangnya tidak dari french fries. Kentangnya sustainable, dari kentang yang kita rebus, habis itu kita taruh di fridge atau di chiller, kita goreng. Kentang utuh kita rebus, kita benar-benar kita goreng, jadi healthy. Dalam bentuk yang wedges gitu. Yes. Oke. Jadi kalau dari kesehatannya gimana sih kalau melihat itu? Kesehatannya sudah kita kontrol. Sudah dikontrol. Jadi dalaman dari kebab itu ada lettuce kita di sini sudah gampang, kita Sayurnya udah ada masuk, lokal, ya? ada tomat, ada bawang bombay, terus rempah-rempah. Nah itu sudah pasti sehat karena kita tidak memakai bahan pengawet atau MSG. Totali kita memakai produk tradisional yang ada di Lokal. dalam. Kemudian untuk bumbunya mungkin bisa dibocorkan saya kira-kira yang lokal-lokal tadi yang akan in di tahun 2020. Nanti. Apakah burger sambal mata, apakah burger sambal tembal, atau yang seperti kita tahu sekarang ada di beberapa kafe, justru di kafe-kafe yang kalau di Denpasar itu masih termasuk kafe yang oke dan cukup elit menurut saya, tapi mereka memasukkan seperti Sunda Cekung. Oke. Benar? Tahu ya chef ya, Sunda Cekung tahu. Teman-teman di masyarakat ada tahu sudah identik dengan Balinese, dia tahu bumbunya A, B, C. Nah, kalau memang mau memastikan silahkan datang. Oke. Ya. Kayak tukang promosi. Maksudnya tahun 2020 apakah bumbu seperti itu masih menjadi tren? Justru tahun 2020 di samping Red Bull akan trennya itu tradisional kuliner yang akan diangkat dengan taste yang tradisional. Jadinya yang western sudah lewat semua nanti. Sudah lewat. Kalau yang dibilang oleh saya bilang itu Red Bull dengan rasa Nusantara, kita lagi booming nih. Ya, Tren untuk segmen 2020. masyarakat masal ya, Ya. benar ya. Oke, itu dia tadi untuk bayangan tahun 2020 dan terkait dengan kuliner-kuliner khas yang tadi sempat disinggung juga, mungkin bisa sebagai pesan juga nih kepada masyarakat melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari yang makanan mungkin yang sudah sempat ditinggalkan seperti Sunda Cekung itu, dan sekarang di Denpasar itu muncul kembali. Dan kalau nanti Chef Yuna dan Chef Hendra dapat berkeliling dengan lebih detail, itu bisa dilihat di beberapa stand-stand di sini, itu juga mengangkat bumbu-bumbu itu untuk menjadi hidangannya. Bagaimana nih Chef melihat perkembangan kuliner dan untuk di Denpasar sendiri? Bagaimana? Kalau perkembangan kuliner di Denpasar itu, saya kan sendiri belum sempat muter-muter ya, baru lewat sedikit aja. Tapi tadi saya sempat ada foto satu stand. Pokoknya list makanannya makanan lokal semua dari. Nah, saya sebenarnya bukan masalah namanya, saya pengen menikmati nih. Ya. Setahu saya, karena memang ini baru pertama kali ke Denpasar Festival, tapi setahu saya memang Denpasar Festival itu mengangkat kuliner-kuliner Bali ya, yang sudah jarang ditemui mungkin di setiap hari tempat yang umum kita harus benar-benar nyari itu baru dapat. Jadi semua disajikan ada di sini, which is itu bagus sekali. Jadi kuliner leluhur atau nenek moyang peninggalan dan juga khas karakter daripada Pulau Bali ini tidak dilupakan meskipun dengan generasi yang ya, justru ini yang muncul banyak adalah generasi-generasi baru sih Chef, yang menjadi sebenarnya mereka, saya kurang tahu ya apakah mereka melabelkan dirinya sebagai chef atau tidak, tapi kalau saya lihat pemiliknya itu adalah generasi-generasi baru dengan ownernya adalah generasi baru yang kemudian menggandeng, masih ada mamanya, ada ibunya, ada bapaknya yang juga ikut untuk berkecimpung dalam memasak dengan bumbu yang sudah menjadi warisan begitu. Jadi kalau misal menurut saya untuk kuliner di Denpasar ini sudah cukup masuk ya. bagus. Iya. Oke. Ada lagi Chef? Tinggal dinikmati aja. Tinggal dinikmati aja. Mungkin ada yang di luar yang mendengarkan kami di sini yang mau memberikan kotak-kotak ini. Boleh nanti untuk Chef Yuna di endorse ya Chef ya. Saya santai kok, menikmati aja. Santai, menikmati aja. Oke, selanjutnya kalau Chef Hendra melihat perkembangan
perkembangan kuliner sampai sekarang, dan sekarang ada stand kuliner juga di Denfest. Bagaimana pendapatnya Chef Hendra? Ini Denfest yang ke-12 ya. Nah, perlu perbaikan-perbaikan, dan tahun ini koordinasinya lebih bagus lagi. Jadi yang hotdog, burger dan lain-lain itu kita fokuskan pindah ke lapangan. Tidak boleh di sini, tahun lalu kecolongan kita. Ada kecolongan, jadi dari pihak pemerintah yang berwenang itu koordinasi kepada panitia. Sekarang lebih tertib. Dan untuk pengaturan, jadi kalau memang di sini ada babi guling, sebelah jangan ada babi guling, kita atur standnya terpisah, jadi merata. Ini lebih tertata, makanya saya apresiasi sekali pada panitia Denfest. Kalau plusnya adalah panitia Denfest dan para kurator yang mendidik. Kita ada 120 kontestan, kita pilih yang terbaik akan tampil di Denfest, kurang lebih 88 stand. Wow, ya sudah dibocorkan ya, ada 88 stand kurang lebih. Ya. Kurang lebih, dan itu yang tersebar di jalur heritage kuliner Denpasar. Gitu. Oke, jadi itu dia input dari kedua pembicara untuk Denpasar Festival. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua pembicara. Kita sudah tahu apa aja sih makanan yang akan menjadi tren dari pandangan Chef Hendra dan juga Chef Juna. Kemudian input bagaimana makanan yang seharusnya diolah dengan baik, jadi jangan hanya menjadi hits, tapi juga melihat juga dari aspek yang harus seimbang, gizinya, kemudian sanitasinya, higienitas dari makanannya, seperti itu ya. Dan untuk memperjelas lagi, kalau ada teman-teman dan juga hadirin yang ingin bertanya, kita langsung lanjut ke sesi diskusi. Saya persilakan untuk 3 penanya pertama. Jadi silakan disebutkan nama, kemudian instansinya. Boleh dibantu dari panitia? Ada yang bertanya? Ya udah nih ya. Masih pagi atau siang ini? Masih pagi. Silakan. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Chef Juna dan Chef Hendra. Perkenalkan, nama saya Deniam. Saya alumnus Udayana angkatan 2013. Saya pekerja BNI dari penyandang disabilitas. Kemudian saya ada usaha jual dupa. Jadi saya mau bertanya nih, bagi Chef Juna dan Chef Hendra, culinary experience itu apa sih? Apakah dari awal masak, apa cuma dari taste saja, setelah mencoba aja? Jadi saya ingin tahu culinary experience bagi Chef Juna dan Chef Hendra itu seperti apa. Dan saya ingin bertanya sama Chef Juna, kan saya kan ada teman nih di Puri Kesiman, katanya Chef Juna pernah berargumen waktu makan tempe sama Chef Blum. Jadi argumen itu mungkin kayak tempe itu cocoknya dimasak dengan cuma garam aja apa dan sebagainya gitu. Jadi sempat berargumen seperti itu. Gitu. Jadi terima kasih. Selamat siang Om Santri Om. Oke, terima kasih. Dena, saya berargumen dengan siapa? Dengan Blue. Yes. Hubungannya sama Puri Kesiman? Tulang topan itu. Dia bilang apa? Saya berargumen dengan Blue. Lompat topu. Seharusnya tempe jangan diajak berargumen. Kita nikmatin aja tempe. Saya tidak ingat itu, apalagi kalau masalah tempe. Kalau saya tempe mau diapain aja enak kok. Tempe mau diapain aja enak ya? Mau digaramin tok juga enak. Nggak pakai garam, direbus saja saya makan. Oh iya? Wow. Oke. Jadi pertanyaan itu yang ya? Apa itu culinary experience? Culinary experience menurut Chef Juna. Oke, ini faktor maklum. Ketawa deh. Senior saya ketawa deh. Itu lagi yang rambut gondrong itu, yang megang kepala itu. Ini ya, karena yang gondrong. Ya, jadi experience kuliner itu kita seorang profesional harus tahu bahan-bahan dasar pertama. Kita cicipin satu persatu taste-nya.
kita cicipin, tidak perlu takut dengan pahit, tidak perlu takut dengan pedas atau yang lain-lain. Setelah kita tahu, kita pahami bumbu-bumbu dengan rasa ini, itu baru kita kombinasikan membuat saus apa. Seperti yang saus Kikoman seperti ini, kalau yang dipromosikan ini, kita harus cicip satu-satu saus. Setelah kita mengetahui saus-saus yang ada di botol itu, baru kita mengkreasikan sesuatu menu dengan saus yang tidak ada di tempat lain. Itu namanya eksperimen kuliner. Di samping juga sebagai pengalaman di kuliner, jadi tren kita eksperimen kuliner itu harus memahami ini bahan apa, rasanya apa, ini itu yang dimaksud dengan eksperimen kuliner. Bukan seorang profesi saja ya, seorang chef. Eksperimen kuliner itu ibu-ibu juga bisa otodidak. Eksperimen kuliner itu berarti pengalaman di bidang masak yang dimaksud. Ibu-ibu kita lebih canggih loh sebenarnya. Dia dari chef bisa membuat bahan-bahan yang lebih enak dari seorang chef profesional. Chef profesional itu hanya gaya aja sebenarnya. Kalau saya ini gaya kan lebih ya. Apa sih bisa? Ya jadinya saya salut dengan ibu-ibu kita yang dulu jujur cara memasak nasi itu luar biasa enaknya. Jadi kita zaman dulu nasi dengan sambal embo aja udah enak. Kalau zaman sekarang kita masak bisa enak rasa apa? Ya itu namanya eksperimen kuliner. Tidak perlu resep profesional atau otodidak juga bisa eksperimen kuliner. Terima kasih ya. Oke, seperti itu kalau jawaban dari Chef Hendra. Kalau Chef Juna, eksperimen kuliner. Eksperimen kuliner ini karena faktor U ya tadi ya. Saya jadi Faktor L juga Chef. Lapar. faktor U dan faktor L. Silakan, Chef. Saya nangkepnya beda. Eksperimen kuliner ya kita makan kita mendapatkan experience-nya. Jadi di sini saya mesti hati nggak ngerti. Tapi ya misalnya kalau experience kuliner jadi gini. Kalau saya pergi ke daerah-daerah, saya ingin experience the local kuliner. Itu harus. Bahkan sering kerja keluar kota gitu ya daerah, diajak makan ke restoran yang mewah, karena aduh ngapain sih? Enggak lah, saya nyari yang benar-benar yang justru di lokal, otentik, yang di Jakarta karena saya tinggal di Jakarta itu tidak ada atau jarang, susah dicari. Gitu. Jadi saya pengen tahu hidangan lokalnya, terus karakter dari hidangan sendiri itu apa, baik bahan yang digunakan atau cara mereka memasaknya. Meskipun kadang-kadang kita menemukan cara memasak yang mereka gunakan itu sebenarnya tidak efisien, tapi itu adalah cara nenek moyangnya, cara turunan, kita harus apresiasi. Di sini kita hanya menikmati, ya kita mencari tahu bahannya apa, caranya bagaimana. So there's no right and wrong masalah itu, karena mereka tidak berkompetisi. Ya, tapi kalau mereka masuk MasterChef ya lagi ceritanya. Ya, jadi saya hanya suka experience kuliner tradisional. Okay. Semua saya makan loh. Semua dimakan. Saya makan semuanya. Wow, serem juga ya kalau makan semuanya gitu. Tapi itu dia pandangannya ada sedikit berbeda kalau misalnya Chef Hendra mengartikan experience kuliner lebih ke dari step dan juga bahan-bahan semuanya begitu. Kalau Chef Juna mengartikan experience kuliner adalah bereksperience dengan kuliner-kuliner yang dia nikmati gitu. Ya, dan mencari tahu karakternya. Mencari karakternya, benar. Tapi kalau dari Chef keduanya ini nggak, Chef suka ngejudge. Kalau di TV kan Chef Juna kita lihat ya, apalagi di acara boleh disebut ya, di acara MasterChef itu judgingnya kalau misalnya lagi menilai satu makanan, satu dish itu luar biasa. Tapi kalau misalnya menikmati kuliner lokal nih Chef, yang sudah tahu itu stepnya seperti yang saya bilang tadi tidak efisien karena stepnya panjang sekali, mungkin membutuhkan waktu seharian untuk membuat satu hidangan gitu. Itu bagaimana Chef kalau misalnya mau kalau pas dirasain ada kurang apa gitu, gimana Chef? Saya sebenarnya kalau makan, saya makan aja ya, saya menikmati. Jadi tidak pernah saya ngejar. Okay. Sebenarnya tidak pernah. Ya. Tapi jika saya diajak makan ke hotel bintang 5 atau restoran yang mahal, fine dining gitu ya, karena mahal ini. Karena mahal, terus
ternyata makanannya segitu aja, ya ada lah Naluri. di benak itu muncul kan bos mau bayar gitu kan enggak. Ya, apalagi saya sangat kritikal dengan ya kembali lagi tadi kan French technique or Japanese. Apalagi Japanese yang raw preparation, sushi, sashimi gitu-gitu. Semua harus fresh. Saya lihat duduk tuh saya udah bisa langsung lihat kalau seperti mereka. Cuma kan kembali lagi kita di sini mau menikmati atau mau kerja, kita menikmati aja. Menikmati. Tapi kebiasaan yang menghabiskan makanan walaupun kurang rasa atau bagaimana? Kalau Chef Juna dan Chef Hendra menghabiskan makanan sampai dalam satu piring dihabiskan sampai bersih, atau kalau nggak enak ya udah tinggalin aja. Kan ada istilah my body is my temple ya. Oh, my body is my temple. Jadi kalau makanannya berat jangan dimakan kamu. Gitu. Hargailah diri kamu loh gitu loh. Ya, ini di sini bukan masalah stok iman-imanan. Udah dikasih makan gratis nggak mau. Nah, ini bukan masalah itu. Ini masalah my body is my temple. Jadi kembali ke tren 2020 juga ya. Jadi bukan hanya sekedar hits, tapi juga harus mengutamakan gizi seimbang. Tapi jarang sih makanan yang benar-benar nggak enak tuh. Saya jarang menemui sebenarnya. Saya hanya menemukan itu di galeri MasterChef saja. Oh gitu. Jujur banget ya. Tapi itu jujur banget. Saya jujur banget. Parah itu, Chef. Parah banget. Parahnya gini. Jadi baik kedai, baik depot, baik rumah makan, mau nasi goreng gerobak, itu masih enak. Tapi gila udah orang-orang itu yang kontestan masak di galeri MasterChef tuh bisa kayak gitu, rasanya tuh saya nggak pernah ngerti. Apakah mungkin kayak karena mereka masak di bawah tekanan, atau memang tidak bisa sinkron antara otak dan tangannya gitu loh. Jadi saya kurang ngerti gitu. Tapi memang paling parah saya. Mungkin mereka gugup karena lihat Chef Juna di depan. Siapa suruh ikut? Oke, itu dia dari pandangan dari Chef Juna. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Oki, silakan mengarah ke tengah. Halo, selamat siang semua. Selamat siang.